Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anakku. Siang. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat? Masih. Biasa, walaupun sudah siang, tapi semangatnya masih seperti pagi hari ya. Ya. Anak-anakku, pada siang hari ini ya kita akan belajar. Saya akan memberikan layanan kepada kalian, yaitu hasil dari ketika saya boleh saya berdiri? Boleh. Hasil dari saya sekitar bulan lalu saya mengikuti diklat ya. Diklatnya adalah berkaitan dengan jurus guru BK untuk memberikan layanan kepada siswa. Nah, jadi dalam jurus itu ada 7 ya. Saya memperoleh 7 jurus, di antara ini ya. Jurus ketiga ini adalah pembukaan resiliensi. Ada 7. Yang pertama adalah kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga ini pembukaan resiliensi ya. 4 ada jalin koneksi, 5 jaga konsistensi, 6 bangun kolaborasi, dan 7 menata situasi. Nah, nanti sambil jalan, sambil lihat jadwal, saya akan berikan 7 jurus itu dalam memberikan layanan kepada kalian. Nah, untuk saat ini saya akan fokus kepada pembukaan resiliensi. Oke, 10 TKR 3 sudah pernah mendengar kata ini? Belum pernah dengar kata pembukaan resiliensi? Belum. Ya, oke. Kalau belum, kita langsung saja praktek. Jadi nanti, nah, ada kegiatan, ya kan? Kegiatannya ini ya. Saya akan memberikan layanan ini untuk kalian dengan teknik AK. Ada aktivitas, ada refleksi, ya, ada konsep dan ada aplikasi. Nah, yang pertama adalah aktivitas. Nah, di dalam menumbuhkan resiliensi itu nanti ada yang namanya beraktivitas. Nah, aktivitasnya adalah membangun menara kartu ya. Jadi nanti kalian saya berikan waktu untuk membuat kelompok, membuat menara dari kartu. Kartunya mana, Pak? Nah, kartunya sudah saya siapkan. Jadi nanti kita praktek sambil belajar ya. Kemudian refleksi, diskusi, menggali makna di balik permainan atau simulasi. Jadi nanti di balik permainan kartu itu apa sih kalian dapatkan? Nah, itu ya. Kemudian konsep. Nah, ini resiliensi itu adalah gaya lenting. Ya, gaya lenting. Melenting itu biasanya gimana gambarannya? Ya kan? Melenting biasanya ditandai dengan sesuatu yang dari bawah kemudian dia dress ke atas ya, grafiknya seperti itu naik. Kemudian nih ada keterampilan menumbuhkan daya lenting anak dalam menghadapi kesulitan. Jadi fokusnya nanti resiliensi ini adalah gimana caranya kalian ketika di situasi terendah, gimana caranya biar bisa bangun kembali. Nah, gitu ya. Kemudian ini ada keterampilan untuk memberikan feedback, yaitu saya ya. Nah, kita langsung saja praktek tadi ya untuk membangun menara dengan kartu. Kemudian nanti ada aplikasinya juga ya, memberi umpan balik ini ya. Nanti umpan balik kalian menggunakan itu semuanya sudah saya berikan, sudah saya siapkan. Jadi nanti kalian semuanya akan satu-satu memberikan umpan balik melalui media yang sudah saya siapkan. Oke, langsung saja. Ini karena medianya adalah kartu, jadi harus berkelompok. Ya, harus berkelompok. Kelas ini silahkan dibagi menjadi jumlahnya berapa? 36. Oke, berarti dibuat menjadi 5 kelompok. Ya, 5 kelompok, masing-masing ada 7, nanti lebihnya gabung. Begitu ya. Oke, silakan berhitung 1 sampai 7. 1
sampai 5 ya, 1 sampai 5 itu. Nanti yang dileng-eleng, yang 1 mana, yang 2 mana, yang 3 mana, 4 mana, dan 5 mana. Paham? Oke, silakan dihitung dulu mas. 1 5 1 2 2 4 5 Oke, berarti tadi yang 1 berapa? 5 orang? 1 1 Nah. 1 berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1 berkumpul dengan 1, 2 dan 2, 3 dan 3, 4 dan 4 dan seterusnya. Silakan. 5 sopo 5 Nah, 1 di sebelah sini. Silakan menyesuaikan buat umurnya masing-masing. 1, kemudian 2, dan seterusnya. Posisinya boleh dirapikan, boleh. Ya. Silakan. Yang papan sopo Oke. Nggak usah. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, dan seterusnya. Ya. Ini berarti 1 ya. 1 di sebelah sini. Kemudian 2 mana? 2 sebelah sini. Kemudian 3 mana? 4 di mana? Silakan. 4 dengan 4. 4 dengan 4. 5 mana Pak? 5 di sebelah sini boleh. Mau 3 sini boleh. Jurak juwe pira ju? 5 ya. Telung. 2 silakan. Berapa? 1. Berapa orang? Semua. 1. Coba sini. 2. Kemarin 2. 3. 4. 5. Ini yang peduli. Silakan saya bagi kartunya. Ya. Nah, kartunya bagi kartu ini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bapak kalian kelompok silakan ambil ke depan. Semua masing-masing kelompok bisa ya? Udah ya? Oke. Baik, kita tegak lima. Nah, berikutnya silahkan kartunya dibuat menara. Menaranya seperti ini ya. Kipasnya. Silakan berkelompok kartunya dibuat menara. Silakan dibuat setinggi mungkin. Dibuat setinggi mungkin dan sekuat mungkin. Dibuat sekuat mungkin. Jadi nanti kalau ada angin dari luar tidak ambruk. Ya, tidak. Boleh dilakban. No, no. Ya, apa boleh?
setinggi mungkin, sekuat mungkin. Ya. Buat setinggi mungkin, sekuat Lima sudah? Belum. Ayo. Dibuat setinggi mungkin, sekuat mungkin. Dari itu nggak apa-apa. Poinnya adalah sekuat mungkin. Nah, buat ini sudah harus jadi. Jangan sampai ambil ada angin dari luar. Yang kuat, mana yang paling kuat ini? Kenapa dibuat sekuat mungkin? Karena nanti akan ada angin ribut yang mengisi kepala menara tersebut. Ya, ada apa ya? Gimana caranya nanti agar menaranya kuat? Habis tadi. Nah, soalnya di ya. Namanya di sini ya. Tadi udah disiapkan ya. Soalnya kamu ambil siapa yang menjelaskan? Pak, saya Pak. Dibuat sekuat mungkin. Sampai mana? Belum menit ya. Belum menit lagi. Yang penting tadi poinnya apa? Oke, silakan menaranya ditaruh di atas meja. Ya. Oke, sudah jadi. Sudah. Nah, menaranya ditaruh di atas meja. Terus nomor satu mana? Halo. Sudah. Nomor satu, nomor dua. Tiga. Ya, empat. Nomor lima. Masing-masing.
kartunya silakan ditaruh di meja, ya. Kemudian, perhatikan di layar, perhatikan di layar. Ya. Ini sudah ya. Nah, kemudian sudah mendapatkan ini sudah. Yang keempat, ada angin ribut yang menguji kekuatan menara yang Anda tahu. Nah, sekarang ya, poin 4 akan ada angin ribut yang akan menguji menara masing-masing. Kelompok 1 ya. Kelompok 5 silakan pakai buku tulisnya masing-masing. Sekarang gantian kelompok 1 ini pasti. Kelompok 2 silakan kelompok 2 mana? Nah, jadi kamu yang kasih gue kelompok 3. Satu lagi. Terus gantian berapa? Ya, 5. Mas, banter mas. Banter mas. Buka. Lagi, bebas banter. Oke, sekarang kelompok berapa ini? Ya. Kelompok berapa lagi? 5. Masih sini. Kamu gini. Ayo. Gampang. Iya. Silakan kembali ke kursinya masing-masing. Ya, sini aja. Ini masing-masing. Di kelompoknya masing-masing. Ya. Oke. Saya tahu deh. Saya kene jo. Mas Afif, silakan kembali. Ya, sampaikan logo bagaimana perasaan kalian dan apa yang ada rasa frustasi, rasa ingin mengalahkan atau justru semangat untuk dari diri. Bedakan bagaimana emosi ini menguji agar kalian menjadi. Oke, tadi pas menara ambruk sing dirasakin dia ya. Ya sama dolanan kan kita belajar. Ya. Oke, yang dirasakan apa loh Mas Ambruk? Kecewa. Gak ada duluan belajar ya. Oke, coba
coba. Siapa? Bapak, silakan bacain. Apa pelajaran paling berharga atau residensi yang kalian dapatkan saat yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan bangun kembali? Apa Kak? Mau menangis. Nah, memang nangis Mas. Karena hasil kerja kerasnya ternyata ambruk, ya kan? Nah, tetapi tadi muncul gimana caranya kelompok berapa? 3 sampai sekarang baca pun gimana caranya menonton menalani menjadi penengah, ya kan? Jadi gini Mas, poinnya Mas ya. Ini ibaratnya adalah kalian, ya kan? Nah, di luar permainan, coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di rumah, di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh. Bagaimana kalian merespon situasi? Maksudnya begini ya, setiap orang pasti pernah di masa, ya kan? Masa hancur-hancurnya, misalnya seperti itu, masa paling bawah. Kemudian, bagaimana kalian merespon itu? Tapi digambarkan oleh kelompok 3, menara ini ambruk, dia berusaha untuk menata kembali. Bahkan sampai sekarang berusaha dibangun gimana, ya kan? Bisa memahami ya maksudnya ya. Jadi kalian di sini pasti pernah yang namanya memasuki masa di mana kalian berada di level paling sulit atau paling rendah. Bahkan bahasa di sini adalah menara kalian roboh, ya kan? Jadi cuma gimana caranya kalian bisa bangun kembali, ya, bisa tegak kembali. Nah, oke. 10 TKR 3 saya bertanya kepada kalian. Di antara kalian ada nggak yang pernah merasa mungkin kalian di level paling bawah dalam hidup? Ada? Ada yang bisa menceritakan? Boleh di sekolah, boleh kaitannya dengan di rumah. Boleh. Oke, coba Mas Hamid, Mas Maria, bisa diceritakan masa paling rendah atau masa paling sulit masa nggak punya uang. Kapan itu Mas? Nggak punya uang buat beli jajan. Ketika di sekolah, di rumah. Terus apa yang dilakukan Mas? Nggak jajan. Kemudian makan. Oke, tidak jajan, kemudian menggantinya dengan makan. Oke, yang lain ada? Yang lain? Pernah Gus? Juga. Mas Nasri. Oke, ini terendahnya Mas Nasri tidak punya uang, ya. Uangnya kenapa tidak punya? Sampai habis. Buat jajan sampai entek. Terus buat jajan itu kan kalau uangnya habis buat jajan itu kan terus gimana caranya? Kerja. Menarik sekali kerja toh. Juga ya, kamu bisa juga. Oh benar. Dapat bayar? Sehari harus 50. Jelas sekali ya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Ya. Jadi teman kalian pernah di masa paling rendahnya itu adalah ketika tidak punya uang jajan, habis untuk jajan ke teman, ya kan? Caranya dibangkit dia kerja. Nyopet. Nah, dapat uang yang bisa laku 50.000. Itulah yang dinamakan dengan resiliensi ya, daya lentik.
gimana cara kalian ketika di bawah bisa bangkit gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Kartunya bisa disimpan dulu. Nah, biar tidak fokus ke kartu. Saya masih ada satu lagi, ya, disimpan dulu. Morning everyone. Kalian bisa lihat gimana cara memberikan. Kalau boneka bisa jatuh, bisa boneka. Nah, tadi disampaikan apa itu resiliensi ya? Bahwa ketika kamu jatuh, kamu akan bangkit lagi dengan cepat. Jadi selaras dengan kalian. Kalian masuk di Singapura ini pasti tantangannya luar biasa, ya. Rumahnya jauh-jauh. Rumahnya mana? Kunir. Dempet. Nah, Dempet. Kemudian ada yang namanya Karangawen ya. Jaraknya kurang lebih dari sini sekitar 25 kilo ada ya. Nah, 30 kilo malah berjalan. 30 kilo itu kalau kalian tidak dengan istilahnya motivasi semangat yang luar biasa ya, bisa saja kalian di perjalanan melakukan ya. Untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Contoh, tadi Mas lihat ya. Nah, itu uangnya habis, ya kan? Gimana caranya dia bisa bangkit lagi punya uang? Ya, dengan bekerja, dengan nyupir. Makanya dia dapat uang lagi, bisa membeli jajan atau traktir teman-temannya. Itu ya Mas. Soko-soko malah nanti bisa menanggung dan bisa digunakan untuk pekerjaan ketika lulus dari. Nah, pertanyaan saya, Mas, kenapa daya lenting itu penting, Mas? Kenapa? Kenapa daya lenting itu penting? Ya? Kenapa? Ada yang bisa bantu saya? Kenapa daya lenting, daya juang itu penting? Karena yang pertama, ini jangan kalau kita lihat di sini loh, contoh kasus sering diejek punya ayah, anak SD di Banyuwangi Teras Bandung Bumi, ya. Kemudian tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri, ya kan? Kemudian siswa SMP bunuh diri saat HP disita. HP-nya disita sampai bunuh diri. Karena mungkin HP itu adalah jiwanya. Dia nggak punya HP, wes rasanya kayak HP murid, kan gitu ya. Nah, makanya kalau dia punya daya juang,
saya nggak punya HP untuk komunikasi, gimana caranya? Ketemu ke rumahnya. Nah, kan gitu ya. Kita temui, bertanya langsung itu bukan menjadi satu-satunya alat untuk komunikasi. Tidak punya HP langsung jol. Tidak seperti itu ya. 10 TKP harus semuanya punya daya juang yang tinggi, harus punya daya saing, ya, gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya pola berpikir bertumbuh ya. Jadi kalian kalau di SMK biasanya akan menemukan mapel-mapel yang sulit. Contoh, dasar-dasar teknik informatik, gambar, sulit nggak? Sulit. Kalau kemarin bahasanya mungkin gambarnya sulit. Nah, sekarang coba kita ubah gimana caranya untuk berpikir yang lebih terbuka atau grow mindset, berpikirnya bertumbuh. Saya tidak bisa mungkin dengan kalimat saya akan terus berjuang, saya berlatih lagi, gitu. Misalnya saya menyerah, mulai dirubah menjadi kalimat saya akan coba lagi, gitu ya. Misalnya saya tidak bisa, menjadi saya belum bisa, ya. Terus kalau melihat tulisan seperti ini ya di atas, oke, Mas Alvaro, dibaca coba poin paling atas. Kira-kira ini termasuk yang mixed mindset atau dual mindset. Terakhir, ya, saya ingin bertanya kepada kalian. Lalu ini ya, nah, jadi pertanyaan ini, kalian sudah kesel-kesel sekolah, datang dari Karamawen, Magen, Dempet, ya. Pertanyaan saya sederhana ya. Capek belajar, ya. Tapi ingat, kita harus apa? Harus apa? Silakan kalian tuliskan sendiri-sendiri di sini. Oke, saya mulai dari sini. Silakan ditulis, Mas. Capek belajar, tapi ingat kita harus apa? Harus apa? Harus bisa. Bisa tuh. Harus bisa. Itu kalau saya Oke, yang kedua. Silakan. Mas Abimanyu, capek belajar, tapi ingat kita harus semangat ya. Ini dua contoh. Silakan selanjutnya dilanjutkan di kalian. Oke, ada berapa? 5 ya. Silakan ditulis. Saya kira kalian akan belajar sekolah tetap ada, ya. Terus berangkat, ya. Nanti kalau lebih dibagikan ke temennya, ya. Yang bilang tuh, ganti namanya. Silakan. Dan silakan tulis, Mas. Om bagus. Misalnya, ya. Misalnya begini ya. Belajar tapi ingat kita harus membahagiakan kedua. Ya, menata masa depan. Terserah kalian. Kalian tanyakan kepada diri kalian masing-masing. Mas
Nggak usah cari di Google, Mas. Sudah? Silakan ditulis. Oke, itu tadi kita sudah belajar tentang yang namanya resiliensi ya. Kita sudah belajar yang namanya Timnas, pemain timnas. resiliensi itu adalah Pemain timnas cilik kok. resiliensi adalah daya lenting atau daya juang ya untuk kalian. Nah ini tadi bagian dari salah satu daya juang. Kenapa kalian capek sekolah tapi capek belajar tapi harus tetap berangkat karena contoh Mas Nadiri. Ini cita-citanya adalah ingin menjadi pemain timnas. Ya. Oke, baik. Saya kira pertemuan ini cukup. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.